Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binda Adi Pratama Samudra. Pada video ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang berjalan di dalam kontainer menggunakan Podman Compose. Nah, jadi di sini saya sudah ada di dalam sebuah classroom dari Red Hat Academy. Saya mulai dari sesi 7.5, yaitu Multi Container Application with Compose. Nah, jadi di sesi ini kita akan meng-create compose file untuk mendeploy aplikasi kita di dalam testing environment. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada UI, yang kedua ada backend, dan yang ketiga external service yang menggunakan backend tersebut. Nah, kemudian di sini ada outcomes-nya, yaitu kita seharusnya dapat meng-create multi-container menggunakan compose file yang memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama ada bind mounts, yang kedua environment variables, yang ketiga networks, yang keempat publish port. Kemudian kita akan coba mereload compose filenya yang sudah kita modifikasi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memulai lab compose lab yang sudah disediakan oleh Red Hat Academy. Nah, di sini saya sudah start labnya terlebih dahulu. Kita bisa langsung ke instruksi pertama, yaitu berpindah ke direktori compose lab-nya, di mana file compose YAML berada. Nah, di sini saya sudah berada di direktori. Kita bisa lanjut ke 1.2. Di sini kita diberi arahan untuk mengupdate isi dari file compose YAML-nya. Nah, kita bisa copy seluruh isinya. Kita bisa menggunakan Vim atau Nano untuk membuka file compose-nya. Di sini saya menggunakan Nano. Jika sudah, kita bisa simpan, lalu keluar. Perintah berikutnya, kita disuruh untuk membuat aplikasinya menggunakan Podman Compose App min-d. Jadi Compose App ini dia akan meng-create segala hal yang ada di dalam folder Compose YAML yang sudah kita buat tadi. Opsi min-d kita gunakan untuk agar aplikasinya berjalan di latar belakang. Nah, jika sudah, kita ke nomor 2. Di sini kita diarahkan untuk mengkonfigurasi kontainer bernama Coach Provider, yaitu kita akan menggunakan bind mount dari direktori Compose Lab WireMock Stubs menuju ke provider WireMock-nya. Di sini kita menggunakan volumes terhadap container Coach Provider. Kita buka lagi filenya. Nah, selanjutnya kita akan apply perubahan yang sudah kita buat barusan, yaitu dengan cara Podman Compose down, lalu diikuti Podman Compose up min-d. Nah, jadi Podman Compose down ini dia akan
menghapus seluruh aplikasi kontainer kita yang sudah kita buat tadi menggunakan Podman Compose App. Nah, ketika kita ingin mengapply perubahan, kita lakukan kedua perintah ini. Kita simpan dulu. Nah, kemudian nomor 3, kita akan menambahkan port pada kontainer Codes API, yaitu 8080 pada host maupun kontainernya. Kita bisa copy. Kemudian apply lagi. Namun sini karena konsepnya sama berulang, kita akan hanya lakukan apply sekali saja di bagian akhir. Kita bisa lanjut menambahkan properti berikutnya di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita diarahkan untuk menambahkan networks pada aplikasi semua kontainer kita. Nah, jadi tujuannya network ini adalah agar aplikasi kontainer kita dapat berkomunikasi satu sama lain atau saling terhubung. Di sini nama networknya adalah Lab StripNet. Kita bisa tambahkan ini pada setiap kontainer. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu menambahkan environment variable bernama code service yang berisi URL codes provider dengan port 8000. Kita tambahkan environment ini di bagian container codes API, tepatnya di bawah network. Selanjutnya, yang nomor 6, kita menambahkan port 3000 pada container codes UI. Port 3000 pada host dan 8080 pada dalam kontainernya. Nah, jika sudah, kita apply perubahannya. Kita save dulu. Kemudian kita lakukan compose down untuk menghapus kontainer sebelumnya yang masih ada, yang masih berjalan. Jika sudah, kita create ulang menggunakan Podman Compose App dengan opsi min-d. Nah, kemudian kita bisa cek ke browser dengan URL localhost 3000 untuk mengetahui apakah webnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita bisa gunakan Firefox di sini. Nah, di sini terlihat quotes-nya muncul di bagian front end, artinya aplikasinya sudah bisa berkomunikasi satu sama lain di sini karena datanya diambil dari API yang ada di backend. Dan front end menampilkan data yang sudah diambil dari backend tersebut. Kita cek di bagian ini studentnya. Sudah selesai, 6 passing, 0 failing.
Artinya sesi 7.5 ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.